Mana efeknya untuk, pergerakan SBN kita terutama yang 10 tahun dan seperti apa nanti menurut Anda gap-nya dengan US Treasury 10 tahun? Oke, untuk saat ini kurang lebih gap-nya mungkin sekitar 250 bips ya. Jadi memang karena kita emerging market dan juga kita secara rating kan triple B ya kurang lebih. Kalau untuk US itu double A kalau saya tidak salah. Dan ini selisihnya sekitar 250 bips. Jadi kalau kita perhatikan untuk ke depan kelihatannya juga masih kurang lebih di sekitar angka 250 bips ya. Range-nya mungkin 250 sampai 300 bips. Ditambah lagi kalau misalkan memang benar-benar The Fed ini memangkas suku bunga dan ternyata let's say BI tidak memangkas suku bunga, mungkin ini akan bisa jadi akan lebih gede. Jadi mungkin kalau ternyata The Fed memangkas suku bunga dan BI ternyata mungkin masih mempertimbangkan soal rupiah yang terus tertekan, akhirnya BI tidak memangkas suku bunga, tidak mengikuti The Fed, mungkin ini akan probabilitasnya untuk menjadi semakin lebar gap antara SBN 10 tahun dan juga UST 10 tahun mungkin akan terjadi cukup clear ya, karena memang saat ini kan kurang lebih di 250 bips, mungkin nanti kalau ketika benar-benar terjadi The Fed memangkas, BI tidak memangkas, mungkin bisa jadi di 280 sampai 300 pips. Ini memang kita harapkan terjadi karena kalau kita perhatikan sejak mungkin Oktober November ini atau ya di Q3 maksud saya di awal Q4 ini memang net foreign sale-nya cukup besar, jadi memang kita harapkan dengan adanya gap yang cukup lebar antara SBN 10 tahun juga USD 10 tahun ini kalau bisa 280 sampai 300 pips ini yang kita harapkan membuat daya tarik pasar keuangan kita SBN dan lain sebagainya menjadi lebih atraktif sehingga net foreign inflow pun kembali terjadi. Baik, outflow kalau kita hitung ini sudah lebih dari 47 triliun rupiah Mhm. begitu Anda lihat apakah artinya masih akan terus lebih besar lagi hingga akhir tahun? Untuk sementara waktu kita perhatikan memang tidak menutup kemungkinan ya untuk hal tersebut terjadi. Karena kembali lagi salah satu indikator bahwa memang benar-benar asing itu keluar dari pasar keuangan domestik itu kita perhatikan dari sisi DXY-nya itu sendiri. Ketika indeks dolar Amerika Serikat terus mengalami apresiasi naik-naik terus, maka itu menjadi salah satu indikator bahwa memang asing itu kelihatannya masuk ke sana juga ke Amerika Serikat. Satu itu. Kedua, kalau kita bicara memang ke depan ini kita tidak hanya berbicara soal pasar keuangan yang sudah kita ketahui saat ini, SBN, SRBI, saham, dan lain sebagainya, surat utang juga. Kita juga berbicara soal ada instrumen investasi lain juga yang ini juga cukup hype ya dalam mungkin 1 dekade terakhir, atau mungkin ya kalau kita di Indonesia mungkin 5 tahun terakhir, yaitu ada yang namanya kripto ya. Jadi salah satu kripto terbesar adalah Bitcoin, yang mana ini juga menjadi perhatian juga bukan hanya di Indonesia tapi di global. Bahkan kalau kita bicara lebih lanjut lagi, kita nggak hanya bicara soal Bitcoinnya saja, tapi juga ada namanya ETF, Exchange Traded Fund Bitcoin, nah, ya khususnya yang spot. Dan ini ternyata setelah kita cross check datanya itu yang masuk ke ETF Bitcoin spot, kita ambil dari Farsight Investors, itu ternyata sudah besar sekali angkanya, sudah sekitar lebih dari 30 billion USD dalam nggak sampai 1 tahun. Ini yang kita khawatirkan memang ada shifting juga, jadi bukan hanya soal masuk ke US, pasar saham US, atau misalkan ke China karena ada stimulus, tapi juga kita perhatikan ada juga investor-investor yang dia memang besar dananya masuk juga ke pasar berhubungan dengan kripto, khususnya ETF. Baik, artinya memang untuk di pasar kripto ini sebenarnya belum terlalu terpantau untuk dihitung sebagai inflow ke dalam negeri begitu? Untuk ETF itu lebih ke arah di US ya. Jadi memang kita khawatirnya adalah ketika outflow terjadi di Indonesia itu bukan hanya pure masuk ke sahamnya US, tapi memang ada instrumen investasi lain yaitu ETF Bitcoin Spot yang di Amerika Serikat. Kita berkaca dengan yang disampaikan oleh China ini berencana untuk membiarkan pelemahan kurs yuannya di tahun depan begitu. Anda lihat seperti apa ini akan memberikan dampak terhadap pergerakan kurs di emerging market seperti rupiah? Oke, jadi memang betul kalau China ini memang pengen untuk dia, kan dia memang ekspor ya, memang basisnya ekspor sih. Salah satu adalah ininya apa, perdagangannya itu adalah ke Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu beberapa juga impor yang cukup banyak juga dari China. Jadi China ekspor ke US. Kalau kita perhatikan memang dengan adanya tarif yang akan dinaikkan bahkan cukup besar, mungkin bisa 60% ya untuk barang-barang dari China masuk ke US, maka diharapkan supaya bisa bersaing juga barang-barang China ini dengan barang-barang di internasional gitu ya, dan juga barang-barang domestik di Amerika Serikat sendiri, maka China pun memang berekspektasi untuk tahun depan itu diturunkan atau kayak dilemahkan currency atau yuannya ini, sehingga mereka bisa dapat bersaing cenderung lebih terjangkau gitu cara harganya. Jadi itu memang targetnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan rupiah atau di Indonesia sendiri, kita memang kelihatannya pun kalau kena tarif, dan kemungkinan memang akan kena tarif juga, tapi nanti kita akan pantau lagi perkembangan seperti apa. Kalaupun kita kena tarif, kelihatannya tidak sebesar barang-barang di Cina ya. Jadi kelihatannya memang China ini secara tarif akan lebih besar barang-barang yang masuk ke US dibandingkan Indonesia yang masuk ke US.
Kalau kita cermati memang seharusnya ada pengaruh yang cukup signifikan juga ya dengan adanya yuan yang dilemahkan, karena berpotensi juga biasanya gini, in theoretical kalau khususnya China ini kan negara yang terbesar di Asia gitu ya. Dan kalau di dunia dia adalah yang punya PDB terbesar kedua di dunia. Biasanya kalau negara-negara di Asia ini, khususnya yang China yang sebesar ini, dia melemahkan mata uang, tidak menutup kemungkinan rupiah juga mengikuti ya. Karena memang ada secara theoretical base itu memang ada positive correlation juga antara mata uang emerging market. Kalau satu melemah, biasanya juga ada pengalami pelemahan juga di rupiah maupun currency emerging market lainnya. Jadi memang ada tendensi untuk kita mengalami pelemahan juga. Tapi memang yang perlu kita cermati adalah salah satu hal yang penting bahwa secara umum, kalau kita bicara kepemimpinan Trump itu sebagai Republikan, kalau kita lihat kita throwback di tahun-tahun sebelumnya, jadi 2017 sampai 2021 Januari, itu DXY itu relatively tidak terlalu, maksud saya rupiah itu tidak terlalu banyak bergerak. Jadi kalau melemah memang melemahnya tidak terlalu signifikan. Jadi memang seharusnya pelemahan rupiah ini tidak terlalu lama juga ya. Jadi mungkin beberapa penelitian itu memang menyampaikan kurang lebih di satu semester 2025. Habis itu semua juga cukup mereda. Kelihatannya mungkin di second half 2025 seharusnya rupiah sudah mulai cenderung relatively menguat lagi untuk kedepannya. Baik, tapi untuk di akhir tahun sendiri Anda lihat rupiah akan ada di level berapa? Ya saat ini memang kalau kita bicara soal forecast, kebanyakan di 15.600 median dan juga average-nya. Tapi memang saat ini kita juga perhatikan nanti apakah berada di pangkas atau tidak suku bunga The Fed dan juga keputusan dari BI sendiri seperti apa. Ya, ini yang kita cermati. Memang target saat ini memang agak cukup sulit 15.500, 15.600, tapi dengan kita punya cadef juga cukup tebal dan lain sebagainya, yang kita harapkan memang kalaupun tidak sampai 15.500 ya kita harapkan bisa lebih kuat dibandingkan posisi saat ini. Baik.